yang apa dalam rangka merayakan 50 tahun umurnya ini? Ya, pertama-tama terima kasih untuk rekan-rekan wartawan yang hadir siang ini, dan juga terima kasih buat sore rancangan dari perjalanan God Bless dan juga menuju ke perayaan 50 tahun nanti yang direncanakan insya Allah, artinya bulan November tanggal 10 nanti. Ini suatu apa ya, yang artinya perjalanan yang cukup panjang yang kita harapkan nanti bisa berjalan dengan baik, karena ini suatu pengalaman yang panjang buat kita, terutama sekali kita mendapat kesempatan yang luar biasa untuk berkolaborasi dengan Mas Topati yang nanti sebagai konduktor dari orkestranya. Tidak mudah tentunya buat kita, God Bless, yang sebelumnya belum pernah kita jalankan. Kita sering artinya berkolaborasi dengan Erwin Gutawa Orkestra, ADMS, dan beberapa pemain-pemain dari Jogja juga. Tapi kali ini God Bless merayakan pesta yang ke-50 tahun, full 12 lagu atau mungkin juga lebih, karena 12 lagu itu kita kerjakan semuanya bersama Topati Orkestra, dan mudah-mudahan ya harapan kita semua bisa berjalan baik. Idenya visi apa maksudnya? Ya, maksudnya kayak apa mereka? Ini kurang keren atau apa gitu? Enggak, kalau orang apa lagu God Bless itu kan udah pakem ya, jadi kayaknya agak serem juga kalau terlalu dirubah banyak gitu. Misalnya beatnya atau bagannya itu kayaknya kayak dosa saya buat. Jadi sangat menjaga pakemnya God Bless. Jadi kalau orkestra itu untuk mengusung aja, membuat megah. Tapi waktu pelaksanaannya tetap ada adjustment di beberapa part gitu, seperti di koda yang biasanya enggak menggelegar, tapi saya berpikirnya kalau untuk konser nanti harus menggelegar, jadi Mas diganti jadi lebih sangar lagi gitu, boleh nggak? Boleh. Nah ini sebelumnya sih saya sangat berterima kasih sekali sama mas-mas dan om di sini udah dikasih kesempatan untuk jadi produser. Saya sebenarnya jujur pertama kali kata produser itu nggak ada dari Mas Rocky. Jadi pertama kali jujurnya sebenarnya saya ditelepon, Mas bisa bikinin orkes nggak untuk God Bless? Orkes aja gitu. Jadi bayangan saya itu cuma apa yang sudah ada saya bikin orkes. Tapi kelamaan ternyata saya baru tahu kalau jadi produser. Jadi berarti saya harus bekerja lebih jauh, misalnya take vokal saya tungguin, take drum, take gitar. Saya alhamdulillah diberi kepercayaan, dan mas dan umum ini sangat baik hati banget, nggak kayak musiknya. Musiknya sangar tapi orangnya nggak sangar. Jadi ketika saya mau menyuruh Mas Ahmad Albar, Mas diulang boleh nggak? Diulang, dia open banget. Dan juga Ian Antono juga seperti itu. Jadi kalau aransemennya itu saya selalu bertukar pikiran sama Mas Ian Antono, Mas boleh nggak seperti ini diganti chordnya begini, terus bassnya jadinya begini, seperti itu. Menggarap album ini sebagai momentum 50 tahun? Ya, kalau idenya sebetulnya setiap grup-grup di luar sana ya yang udah sukses itu biasanya jalan terakhirnya adalah membuat lagu yang diiringi dengan orkestra. Dan di sini kesempatan saya pikir siapa ya
konduktornya ya, arrangernya. Saya pilih Topati karena saya sering mendengar dari apa yang telah dikerjakan dia itu, kalau dipadukan dengan musik-musik God Bless yang berbau rock dan klasik ya, makanya kita pilih Topati yang terbaik. Kenapa memutuskan untuk merilis ulang dan merekam lagu lama? Ya karena menurut saya emang kalau kita bikin lagu baru itu akan terlalu susah kalau dipadukan dengan orkestra, karena orang susah mengenal lagu apa ini ya, jadi mesti promosinya agak lain gitu. Tapi lagu ya. Ada 2 lagu. Takutnya ada yang nanya kenapa God Bless nggak bikin lagu baru, pasti ada yang nanya tuh wartawan. Saya tanya dulu. Ada 1 lagu baru, Semesta, itu yang diciptakan Fajar Budiman, ini Fajar Satria. Jadi merekam ulang lagu lama itu karena memang niatnya mau bikin orkestra. Ya. Kalau lagu baru tadi tidak agak susah. Ya, orang belum relate sama lagunya. Ya. Mungkin saya tambahkan sedikit. Jadi 50 tahun ini adalah peringatan sejarah panjang God Bless. Jadi kita lebih melihat bahwa dari album pertama sampai dengan album terakhir ini yang dikemas, sebelumnya perjalanan ini hanya dengan distorsi musik biasa, kita pengen nih kita kemas dengan orkestra sambil merelate antologi perjalanan God Bless. Nah itu lebih menjadi alasan utama kita kenapa kita lebih memilih lagu-lagu ini. Silakan, Mas Fajar dulu mungkin sebelum kita nanya ke Mas Tama. Awalnya ide dasar dari Mas Dian memang ingin kita bikin album yang benar-benar diiringi oleh orkestra, tidak hanya live, benar-benar diiringi orkestra full. Kemudian kita berpikir dari lagu, setiap album ini lagu mana aja. Pemilihan lagu itu cukup challenging, juga melibatkan Topati. Dari masing-masing Mas ada ide, lagu ini aja dari Topati juga ada ide, termasuk Jalan Pulang tuh idenya dari Mas Topati. Nah semua album terwakili. Kemudian kita setelah semua materi dipilih, kita ingin dapat bayangan kira-kira paduannya mau seperti apa sih. Nah kita melihat referensi band rock, band metal yang sudah pernah mengemas dengan orkestra, itu ada beberapa acuan, kita berdiskusi. Nah akhirnya kayaknya seperti ini nih. Nah kita juga komunikasikan dengan Mas Topati, beliau juga setuju, kayaknya oke nih gitu. Nah, akhirnya berjalan. Nah, pada waktu di rekaman, proses kreatif mengarrange supaya ini klop itu juga lumayan. Bahkan di studio kita merubah komposisi sedikit dari pakem aslinya. Akhirnya ya setelah semua selesai, urusan orkestra Mas Topati. Menurut saya dasar dari God Bless itu tetap gonjol. Dan setelah saya dengarkan setelah mastering, ya emang saya seperti yang kita harapin semua. Bagus sih. Bagaimana rasanya merekam ulang lagu-lagu yang udah puluhan tahun lalu direkam? Coba satu-satu dari Om.